Hai guys, kembali lagi di channel Envalme Studio. Kalau kalian tertarik dengan dunia production streaming esports dan kalian juga pengguna OBS, jangan kemana-mana karena sebentar lagi gue akan call dengan seseorang yang namanya Bang Wi. Bang Wi ini dia ada PH ya, production yang khusus bergerak di bidang streaming esports dan lokasinya itu di Makassar, namanya The Highest. Nah, gue kenal sama dia itu beberapa bulan yang lalu ketika ada acara mabar Free Fire di Makassar. Dan kebetulan dia itu aktif banget di forum OBS yang internasional dan gue banyak belajar dari dia tentang OBS. Dan hari ini kita akan membahas beberapa kegunaan OBS ya dalam esports yang sangat menarik dan juga beberapa tips-tips menggunakan OBS yang mungkin tadinya kalian tidak tahu. Tertarik dengan esports? Tertarik dengan OBS? Ayo join call kita. Bang Wi, apa kabar? Sudah lama kita tak jumpa. Sehat Bang? Sehat dong. Gimana nih lockdown? Lockdown bisa dibilang buat jenuh juga ya. Padahal gamer loh, biasanya stay-nya di rumah. Ini malah kayak jenuh banget. Berarti sekarang sibuk apa nih? YouTube? Kalau gue sih ya, gara-gara lockdown ini kerjaan sepi, jadinya ya udah fokus ke YouTube aja gitu. Nah, Bang Wi gimana di sana? kalau saya kemarin kan sempat sakit juga ya, sakit masuk rumah sakit, dikira Waduh. corona. Waduh. sempat. Jadi waktu lagi ke Singapura kemarin sempat masuk IGD kan. 5 hari itu dikira corona, ternyata DBD. Jadi setelah dari DPD gue balik ke Makassar ya Iya. berkabung juga kakak saya meninggal Gara-gara COVID. Tapi bukan gara-gara bukan ditabrak Nah, ya. kecelakaan. Ya, Waduh. ditabrak dari mobilnya ditabrak dari belakang. Nah setelah itu ya baru mulai ke ini lagi ke YouTube baru YouTube mau lagi. rencananya sih dari awal tahun tapi banyak program sempet sakit ada keluarga habis itu Ya, banyak ini ya. juga. Banyak kendala ya. drama. Bang. Banyak drama. Ya itulah bumbu-bumbu kehidupan ya Bang ya. Terus job gimana Bang di sana? Sepi juga. Di sini sepi soalnya lumayan sepi di sini. Iya kalau di sini bisa dibilang semenjak Januari sih sepi. Udah banyak orderan tapi kita masih ragu antara pemerintah melarang habis itu lockdown. Jadi Banyak kita pending. ragu. Betul. Saya Oke. yang pending ujung-ujungnya emang keluar lockdown kan. Oke. Anyways Bang, nih terima kasih ya mau saya undang mampir ke channel Envalme Studio. Tadi gue udah opening sedikit, udah ceritain Bang Wi ini bagian dari The Highest ya. The Highest itu adalah sebuah production di Makassar ya yang fokusnya di streaming esports ya. Ada untuk mabar-mabar kompetisi semacam itu. Nah, Bang Wi ini kan juga sangat aktif di forum OBS yang internasional kan ya dari dulu ya. Nah mungkin bisa sharing ya, kali ini akan sharing ke kita nih. Yalah. user OBS yang awam lah ceritanya. Ya jadi yang awam tips and tricks menggunakan OBS yang istilahnya tuh kayak lo tau gak sih OBS tuh ternyata bisa ini loh. Gitu. Ternyata Jadi bisa kayak- ini loh gitu ya. Iya. Ya kan? Jadi kayak kita bisa lebih maksimalin untuk Nah, streamer, untuk konten kreator atau untuk apa sih event organizer ya kalau dia buat event. Iya. Oke, langsung aja Bang Wi, silahkan. The floor is yours. Nanti kalau gue ada pertanyaan, gue akan menanya. Oke, jadi kita masuk ke poin yang pertama. Hah. Jadi di poin yang pertama itu tadi emang requestnya kita mau bahas untuk multiview ya. Jadi di sini kita akan bahas multiview untuk OBS sendiri ya, OBS ya. Kalau saya coba ingin dulu nih videonya. Jadi di loop dulu. Oke. Jadi yang pertama itu multiview kita bisa dapat di menu di atas itu kita masuk ke view, habis itu kita masuk di paling bawah di sini ada ada full screen sama multiview window ya. Nah bedanya di sini ya satu full screen satu window. Tapi kalian harus tahu kenapa ini bagus banget mau untuk streamer ataupun untuk event organizer yang dia pengen lebih mudah ngelola setiap slide itu karena di sini kita cuman double klik aja kita udah pindah. Jadi kalau yang preview ini yang kita lihat ya yang kanan ini program ya
tapi itu bisa untuk Oh, ngaktifin ya. kalau double klik itu langsung ke program. Iya, bisa bisa langsung ke programnya. Oke, tapi kalau klik sekali nggak bisa. Klik sekali ke Klik preview sekali nggak? nggak bisa, iya ke preview Oh, aja. langsung ke preview Itu ada aja. settingannya, kalau nggak salah kita masuk tuh. Oke. Oh, click to switch between scenes, scenes name. Oke, draw save areas. Oke, berarti di menu setting general di multi-view ada View. gitu ya. Betul, ini ada 8 scene sampai 24. Jadi kalau Waduh, 24 orang scene tuh yang- gimana itu muatinnya? Iya. Jadi yang mau lebih banyak lagi silahkan. Wah. Ini enak banget loh, lebih profesional banget. Ya, Iya, luar saya- biasa. Gue ngebayangin gue pakai HDMI quad capture 2 biji gitu kan. Iya, Di bisa. satu PC terus 4 input HDMI gitu. Jadi Observer semua gitu, gokil. betul. Kita jadinya Ada, beresnya ada. lebih Iya, enak lagi. iya, Kalau iya. kalau di aplikasi lain biasanya kita harus beli untuk tambahin kan. Kalau di sini enggak. Iya. Ini keren sih ya. Apalagi Betul. dari software yang gratis. Betul. Jadi Mantap, ini mantap, untuk mantap. multi view ini bisa dibilang enak banget. Hmm. Nah, kita masuk yang kedua. Ini tampilan saya agak sedikit beda. Ada kelihatan live chat kan sama partisipan live. Jadi sebenarnya ini ada requestnya orang untuk streamer kepada pihak dari OBS. Dia minta dibuatkan fitur di mana dia bisa masukin browser langsung di user interface dari OBS sendiri. Jadi untuk munculin kayak gini, coba contoh saya hapus dulu ya. Oke. Saya hapus dulu. Berarti ini intinya ketika live streaming bisa langsung ngelihat langsung chat dengan ini ya, dengan YouTube ya. Betul. Dengan komen. Dan itu ngetiknya langsung di window tadi ya. Betul. Oh ya, mantap. Coba ditunjukkan bagaimana caranya. Jadi caranya itu kita langsung masuk ke menu view, kita masuk langsung ke dock, ya kan? Di sini ada custom browser dock. Ya kan? Oke. Nah, custom browser dock ini kita ambil linknya yang di YouTube. Jadi kalau kita live stream, ada yang masuk di sininya kan, yang top chat, kita ambil pop out, kita udah dapat linknya. Oh, Udah dapat pop outnya link. dicolong dari situ. Ya, kita masukin ke sini. Udah. Mantap. masukin. Oke. Ya kan, kita muncul. Ya. Ini muncul ya. Oh, di view tadi. Jadi kalau udah ini kan saya buat dua ya, satu namanya partisipan live, satu live chat. Karena saya biasanya bagi dua, karena di YouTube kan ada dua. Dua apa nih? Itu ada dua, ada satu partisipan live kan. Maksudnya tunggu saya liatin. Jadi kalau di YouTube itu kalau untuk chatnya itu ada dua, satu live chat, satu partisipan. Jadi kita bisa langsung lihat siapa yang di YouTube yang nonton. Kita nggak usah. Oh, partisipan maksudnya ini Penonton. Iya, Viewer. penontonnya. Iya, Iya. siap. Oke. Iya kan Siap, kebanyakan siap. orang bingung kan, kita lihatnya di mana nih, harus mondar-mandir antara Iya, lihat iya, live iya. chat sama partisipan. Iya. Nah kali ini udah enggak, kita udah bisa lihat, Siap. oh ini yang join nih siapa nih. Makanya Iya, kadang siap. yang ada orang sedikit bingung, kok dia udah tahu gitu. Nah jadi ini bisa Iya. dibilang, ya Oke. kalau Ini mau- sangat berguna buat streamer game ya, buat streamer Betul. game. Kalau tadi kan multiview mungkin lebih untuk e-sports atau semacam itu ya, yang lebih butuh input banyak banget, template-templatenya banyak. Kalau ini, kalau misalnya gue streaming game terus di monitor kedua OBS-nya, terus ada live chat-nya, ada live-nya, nggak perlu buka-buka YouTube lagi, semuanya udah di Iya, sini nggak dalam usah satu buka. UI. Ih, mantap. betul mantap, banget. Jadi mantap. ini emang berguna banget untuk Oke. streamer yang mau balas lebih cepat, Mantap. interaksinya lebih mantap. Oke. Terus Nah, tapi tambahan dari itu di sini ada view juga, ada tambahan baru yang namanya stats. Jadi ini jauh lebih detail ketimbang yang di bawah. yang di bawah pojok kanan itu. Ini ke ini enggak ya? Apa? Ke lock kayaknya. Locknya kan bisa di lock. Oh, iya. Ini bisa dimasukin. Kenapa dia nggak bisa masuk? Pokoknya bisa masuk lah. Nanti saya liatin yang ininya. Jadi ketika dia masuk di bawah sini, kita jauh lebih enak ngelihatnya FPS, orang yang butuh detail tentang ketika dia melakukan ini itu ada di sini. So basically ini seperti yang di pojok bawah kanan itu kan, tapi Iya. di situ kan cuma FPS, record. Nah ini tuh ada di space segala macam. Kalau yang mau nge-track dia nge-record segala macam gitu ya. Jadi lebih detail lagi. Oke, paham. Oke, apalagi bang? Sorry, Nah, kan gue belajar hal baru lagi nih hari ini nih. Terus ada yang namanya replay buffer, ini yang di kanan 3
ya. Nah, tapi replay buffer ini nggak bakal aktif kalau kita nggak aktifin. Jadi harus Ya. dulu. Nah, cara aktifinnya dia itu kita masuk ke menu tunggu. Kita masuk ke menu setting, habis itu kita masuk ke recording. Setelah kita masuk di menu output, kita masuk di recording. Nah, di recording ini paling bawahnya ada enable replay buffer. Ya, oke, enable replay buffer terus. Oke. Ketika kita udah klik, Nah, Bang, mungkin boleh dijelasin dulu sedikit kegunaannya replay buffer apa gitu. kayaknya jelasinnya di belakang. Oh, di belakang ya? Ya udah, oke. Diliatin fiturnya dulu. Liatin dulu. Oh, ya udah. Oke, Ya. sip. Oke, silakan. Liatin fiturnya dulu. Oh, ini Oke. replay buffer namanya gitu. Emang apa sih kegunaannya? Nah, baru dijelasin. Oke, siap. Lanjut, Bang. Jadi untuk nemuin replay buffer ini kita harus masuk ke menu output, habis itu centang enable replay buffer. Di sini ada pilihan detik. Normalnya biasanya di sini 30 detik, tapi biasanya kalau saya mau aman-aman, saya mainnya di 60 detik. Oke. Ini maksudnya dia 60 detik artinya gini. Kalau saya udah berjalan 60 detik ya kan, misal streaming saya masuk ke 61 detik, ketika saya tekan tombolnya 60 detik yang sebelumnya itu udah ke record semua. Jadi itu ibarat kayak replay, betul-betul replay. Artinya gini, kita nggak usah recording, kita nggak usah nyatet, oh ini di menit begini saya live untuk ambil. Oke, Ba, ini harus dijelasin. Makanya replay buffer itu gunanya untuk merekord replay. Jadi misalnya kita ini seorang streamer game gitu kan. Betul. Terus misalnya main Mobile Legend gitu atau main Dota gitu, terus tiba-tiba pentakill gitu rata gitu momennya, wah gila gitu kan. Nah terus wah ini keren nih replaynya nih. Nah gue tinggal pencet kayak shortcut hotkey kan, bisa dijadiin hotkey kan. Betul, nah dijadiin hotkey, pencet replay buffernya, jadi 60 detik sebelumnya itu ya, kalau di setting di maksimum replay time-nya itu 60 detik sebelumnya itu terekam, bener nggak? Betul. Aman. Jadi sebenarnya dia itu ngerekam terus kan. Dia itu sebetulnya ngerekam terus di background. Ketika dibutuhkan dipencet dan dia akan merekam 60 detik sebelumnya. Bener? Betul. Oke. Nah, jadi tapi saya akan liatin gimana apa sih perbedaannya sama recording sama replay buffer. Ya kan? Kita liatin bersamaan kita recording. Tapi kalau kalian udah setup enable replay buffer, kalian harus masuk ke hotkey. Kalian masuk ke hotkey untuk buat hotkey dari replay buffer sendiri. Untuk mengaktifkannya itu kan. Betul. Kalau di sini saya kasih 6 lock minus. Di atasnya plus di kanan ya. Jadi biar lebih mudah di ujung, habis itu nggak ada yang ganggu. Oh, di atasnya plus paling kanan atas ini ya. Ya, oke. Siap. Jadi lebih simpel. Nah, terus ketika saya recording kan, saya masuk start recording. Ya, ini kan record biasa kan. Betul. Record habis biasa. Itu ada replay buffer juga. Nah, bedanya ketika saya replay buffer itu dia udah kayak bisa ngekat otomatis yang kayak tadi kan. Jadi kita live stream kita berjalan tapi dia nge-cut otomatis sesuai detik yang kita pilih tadi. Jadi 60 detik sebelumnya itu. Kalau 30 detik ya 30 detik. Iya. Jadi kalau di sini saya tekan tapi replay buffernya jalan terus nih. Berarti kan dia ngerekam 60 detik sebelumnya dan seterusnya kan, dan yang sekarang itu kan. Iya, dia berjalan terus. Jadi kalau dia intinya durasinya tetap 60 detik. Apapun misal kita udah 30 menit jalan, dia hanya merekam 60 detik yang berlalu. Oh gitu. Iya, dia nggak merekam terus. Oke. Dia nggak ngerekam terus. Oke. Nah terus. Itu bedanya. Oke. Nah terus kalau misalnya, gue lagi main nih. Gue lagi main nih ceritanya nih kan. Lagi main. Nah ini gue replay buffernya harus dinyalain terus kan? Iya. Replay buffer nyala terus. Gue main. Oh ini bagus nih momennya nih. Barusan nih ya kan. Gue mau nge-save gimana? Pencet apa? Pencet yang itu tadi di atasnya minus. Pencet minus. Oh berarti diaktifin dulu replay buffernya dari sini. Terus ketika ada momen yang bagus sudah lewat, gue pencet minus ini. Betul. Nah dia akan nge-save file yang 60 detik itu. Betul. Ya kan? Terus dia akan langsung mulai recording lagi buat berikutnya. Iya, dia langsung cut lagi. Bener kan? Iya. Jadi bisa terus-terusan gitu kan. Jadi contoh kayak gini, saya tekan ininya kan download minusnya di sini. Kita ada bahas. Terus itu udah otomatis kebuat saya udah buatin kayak gini kan. Jadi contoh saya tekan lagi satu kali di sini, ini langsung bertambah di sini. Iya, nambah lagi gitu kan. Ya kan? Udah. Nah, bedanya dia recording sama biasa namanya di nama filenya ada replay. Ada replay, siap. Jadi replay mantap. tadi kita settingnya 1 menit kan. Jadi di sini
1 menit sebelumnya dia udah masuk. Nah. Iya. Paham. Nah, ya kan? Mantap. Dia otomatis ngambil. Jadi kalau saya tekan lagi minusnya itu 60 detik lagi sesuai 60 dengan detik lagi. saya. Iya. Yang sesuai dengan detik yang dipencet dan 60 detik sebelumnya, ya kan? Betul. Jadi enak banget untuk orang yang buat kayak di Mobile Legends dia buat kayak atau everything lah. Everything lah, apapun lah. Iya. Lah. Money shot, dapetin money shotnya. Biasanya kan kalau orang recording dia tulis menitnya kan. Kalau di sini dia nggak perlu, udah jadi menit, jadi highlight udah jadi. Iya. Habis itu dia tinggal compile ya buat streamer game yang mereka bukan cuma streaming tapi punya YouTube channel juga. Ini sangat berguna ya karena mereka tinggal buat bikin highlight videonya tinggal tarik masukin gitu kan buat editing. Iya, tapi kalian harus tahu kalau di OBS ketika kita udah recording, ketika kita udah replay buffer itu makanya ada fitur baru lagi yang namanya remux. Ini ada fitur kedua remux. Karena hasil dari OBS itu kecil banget. Sudah kecil, habis itu kedua dia filenya VLV, biasanya nggak bisa ditarik untuk Premiere. Terus After Effects kita nggak bisa narik juga walaupun kita punya plugin yang bisa baca itu, tapi nggak bisa ditarik. Nah makanya dia punya fitur yang namanya remux recording. Jadi kita render file VLV-nya tadi menjadi MP4. Oh tadi cuma select satu aja ya? Dia otomatis ngambil satu serinya atau satu folder? Bisa semua juga. Itu cuma satu, barusan dipilih. Kalau dipilih semuanya dia akan gabung jadi satu. 60 detik. Per file. Tetap per file. Oke, jadi mantap. kalau saya pilih semua kan, tuh dia tetap masuknya per file. Ya. Nah, nanti ketika udah jadi MP4, nah ini yang bisa ditarik ke Premiere. Iya, buat ngedit. Oke. Jadi remux itu maksudnya render lah ya. Iya, render. Tapi rendernya cepet loh. Iya. Rendernya cepet. Encoding, di encode menjadi. Tapi kalau kualitas grafik dari jadi kita bisa bedain kan. Kita bisa bedain replay buffer, recording, sama live stream. Jadi kalau live stream kita jelek, mungkin karena jaringan kita jelek, tapi recording kita tetap kualitasnya bagus. Itu ada di output juga. Replay buffernya itu ada. Nah, replay buffernya, tunggu saya matiin dulu recordingnya di belakang karena kita nggak bisa ganti. Jadi kita masuk ke output, di sini ada pilihannya kan, recording quality, betul. Nah, ini pilih high atau kalau emang prosesornya jauh lebih tinggi, pilihnya yang paling bawah. Ini tapi jarang sih ya pakai yang lossless quality, kadang-kadang nggak ini juga, maksudnya nggak terlalu kelihatan juga bedanya kan ya. Apa jauh ya kan? Sebenarnya dia jauhnya tergantung kalau dia pakai FPS yang ketika dia live. Oke. Siap. Ketika dia makin tinggi, output di lossless biasanya keren banget. Oke. Terus buat ngeset yang recordingnya itu sama, yang replay buffer sama recording sama kan ininya kualitasnya? Iya sama. Cuman bedanya di hotkey-nya aja. Oke. Replay buffer punya sendiri, recording juga punya sendiri. Nah, Bang Wi, nggak tahu nih, Bang Wi, siapa tahu ada solusinya atau enggak? Setahu gue nih ya, ini kan oke nih, misalnya main terus replay buffer, terus record kan ya. Sorry, ini balik ke ini ya. Balik ke ini kita. Oke, record. Nah, terus gue pengen langsung nge-play semua replay gue dalam sebuah playlist. Tapi tanpa harus ibaratnya gimana ya? Kayak jadi misalnya nge-replaynya nih ke satu folder nih. Misalnya kita lagi event nih. Mabar Free Fire nih. Ya kan jalan nih, terus record ya kan, record dapat nih misalnya 10 replay. 10 highlight nih, gamenya best momennya 30 detik. Nah, terus ketika dia nge-record folder itu otomatis masuk playlist. Bisa nggak sih? Jadi habis itu tinggal di-play. Atau nggak bisa, tetap harus di-drag jadi playlist dulu. Iya, kalau untuk sekarang, kemarin saya juga sempat mau kayak gitu juga. Ya. Auto update gitu, listnya auto update gitu, keren kan? Iya, tujuannya kayak gini, ketika saya klik replay gitu, langsung orang lihat highlight-nya juga gitu. Saya mau kayak gitu. Iya, pakai template, terus ada highlights, terus itu ya. Jadi kayak bola gitu kan, ketika dia udah cepat. Iya, kayak bola, tapi cepat. Kalau cara agak pelannya sih udah tahu. Cuman ada nggak sih cara yang lebih cepat gitu, bisa langsung? Kalau untuk cara itu nggak ada. Saya juga cari.
udah di request juga ke OBS, jadi mungkin coming soon udah next update kayaknya udah ada. Wih mantap lah. Jadi kan dia masuk satu folder, terus kita pencet langsung semua yang di folder itu langsung jadi ibaratnya dia masuknya sebagai source aja. Source-nya Betul. apa? Source-nya playlist replay gitu kan. Source-nya playlist replay. Terus bisa dikasih apa namanya background-nya segala macam motion-nya. Wih mantap tuh Bang. Ditunggu. Ditunggu. Yang berikutnya kayak gitu. Jadi bukan ada di bawahnya replay buffer ada lagi. Nah itu kalau nggak salah nggak tahu apa gitu replay. Jadi dia kayak ibarat ketika kita nekan udah diambil itu langsung transisi orang diliatin highlight-nya, habis itu kembali lagi ke ini utama. Itu nanti ada itu. Ya. Itu lagi Mantap. progress mereka kerjain. Mantap. Nah ini enak ini Bang Wi. Orang dalam nih forum OBS-nya internasional nih intinya nih. Jadi ada nih bocoran-bocoran kayak gini. Aduh, mantap Bang. So, apa ada filter lagi? Udah kayak. Udah, jangan banyak-banyak. Nanti kapan-kapan lagi next update kita phone lagi, kita go call lagi sekalian nih. Wah, wih, ada update apa lagi nih OBS nih kan gitu. Betul. Tenang kok, ada banyak. Kalau yang di ini ada sih tapi beberapa kurang di apa ya? Untuk streamer, content creator kayaknya nggak terlalu perlu. Siap. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Thank you untuk ilmunya, untuk insight-nya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman kita yang lagi belajar streaming. Apapun kegunaannya ya, mau itu buat e-sports, mau itu buat dia streaming game di rumah, semoga bisa bermanfaat dan menambah kualitas streaming mereka. Betul, enak buat presentasi juga. Jadi kemarin ada yang pakai kan, Kak, gimana sih kalau kita mau rekam presentasi? Terus kan biasa kalau kita recording dari awal kan biasa kalau salah kita ulang. Tapi kalau dan perfect, aduh ngekatnya susah. Jadi dia pakai replay buffer kemarin, dia enak banget. Gitu. Jadi kalau kita cerita-cerita, dia tekan replay buffer, udah full kan komplit. Karena kan biasanya kayak gitu kan. Iya. Oh udah komplit gitu. Jadi dia nggak usah ngedit lagi, udah kepotong sama replay buffer. Iya, betul. Bisa. Nah, gue demen tuh kadang-kadang kan kita fitur-fitur itu ya kalau kita kreatif ya ada aja kegunaannya gitu kan. Diakalin itu ada aja gitu. Jangankan software, hardware pun gitu. Kita routing kadang-kadang apa yang bisa digunain, apa yang bisa tambah. Jadilah bisa lah pakai. Aduh, ya udah Bang. Siap. Terima kasih banyak ya. Stay Sama-sama. safe, tetap sehat, stay at home. Betul. Sampai ketemu Sama-sama, lagi. Sampai ketemu lagi. Oke, itu tadi Bang Wi. Thank you banget Bang Wi untuk begitu banyak insight yang berguna ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya di komen. Jangan lupa visit juga YouTube-nya Bang Wi. Gue akan taruh linknya di bawah kalau kalian ada pertanyaan seputar production esports. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.